Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Purnama, BP 231000330201, Prodi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Eka Sakti, Padang. Baiklah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan tentang laporan studi kasus teknik sampling dalam agroindustri. Dosen pengampu Profesor Dr. Insinyur I. Ketut Budaraga, MSI. Latar belakang. Penerapan teknik sampling dalam pengendalian mutu agroindustri sangat penting untuk memastikan kualitas produk tetap sesuai standar meskipun pengujian dilakukan pada sebagian populasi. Probability sampling memberikan hasil yang lebih representatif dan objektif, namun membutuhkan sumber daya lebih besar. Sementara itu, non-probability sampling lebih praktis dan efisien, tetapi berisiko menimbulkan bias. Pemilihan metode sampling harus disesuaikan dengan tujuan pengujian, karakteristik produk, serta kondisi operasional. Kesalahan dalam pemilihan teknik dapat berdampak pada keputusan yang merugikan, baik berupa lolosnya produk cacat maupun penolakan produk yang sebenarnya layak. Dengan pemilihan metode yang tepat, sampling dapat menjadi alat yang efektif untuk menjaga kualitas dan meningkatkan daya saing produk agroindustri di pasar. Studi kasus 1. Pengendalian mutu minyak kelapa. Analisis kasus. Pada industri minyak kelapa, produk mencapai 1.200 botol per hari. Untuk memastikan kualitas produk berdasarkan parameter warna, kadar air, dan bau, dilakukan pengambilan sampel sebanyak 60 botol menggunakan tabel angka acak. 1. Teknik sampling yang digunakan. Teknik yang digunakan adalah simple random sampling. Metode ini memberikan kesempatan yang sama bagi setiap botol dalam populasi untuk terpilih sebagai sampel, sehingga mengurangi potensi bias. 2. Representativitas sampel. Jumlah 60 botol atau sekitar 5% dari total produksi dapat dianggap cukup representatif karena sampel diambil secara acak sehingga mencerminkan populasi. Jumlahnya memadai untuk analisis kualitas dasar. Umumnya, dalam kisaran 5% sampai 10% sudah cukup untuk evaluasi rutin. Namun demikian, jika variasi kualitas produk tinggi, jumlah sampel dapat ditingkatkan untuk meningkatkan akurasi. 3. Kelebihan dibanding non-probability sampling. 1. Menghasilkan data yang lebih objektif. 2. Mengurangi bias pemilihan sampel. 3. Hasil dapat digeneralisasi ke seluruh populasi. 4. Cocok untuk pengujian standar dan audit mutu. Studi kasus 2. Analisis khusus. Produk baru diuji kepada 30 pengunjung pameran menggunakan metode convenience sampling dengan penilaian terhadap rasa, aroma, dan tekstur. 1. Teknik sampling yang digunakan. Metode yang digunakan adalah convenience sampling, yaitu pemilihan responden berdasarkan kemudahan akses. 2. Kelemahan metode. Tidak mewakili populasi konsumen secara luas. Hasil sangat bergantung pada karakteristik pengunjung pameran, rentan terhadap bias, tidak cocok untuk pengambilan keputusan produk asal. 3. Kapan metode ini layak digunakan? Pada tahap awal pengembangan produk untuk memperoleh umpan balik cepat, saatnya sumber daya terbatas, dan sebagai langkah awal sebelum penelitian yang lebih mendalam. Studi kasus 3. Pengendalian mutu beras kemasan. Analisis kasus. Produksi beras terdiri dari 3 kelas mutu, premium, medium, dan ekonomi. Dari total 1.000 karung, diambil sebanyak 100 karung secara profesional. 1. Premium 500 per 1000 kali 100 sama dengan 50 karung. 2. Medium 300 per 1000 kali 100 sama dengan 30 karung. 3. Ekonomi 200 per 1000 kali 100 sama dengan 20 karung. 2. Alasan menggunakan stratified sampling. 1. Populasi bersifat heterogen. 2. Setiap strata memiliki karakteristik berbeda. 3. Menjamin semua kelompok terwakili dalam sampel. 4. Meningkatkan ketelitian hasil analisis
3. Risiko tanpa stratifikasi. 1. Sampel bisa tidak seimbang. 2. Ada kemungkinan strata tertentu tidak terwakili. 3. Hasil menjadi bias dan kurang akurat. 4. Kesimpulan tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Studi kasus 4. Evaluasi kualitas minyak atsiri Serewangi. Analisis kasus. Dari 50 bed produksi, dipilih 10 bed secara sengaja berdasarkan kondisi tertentu seperti suhu tinggi, waktu distilasi lama, dan adanya keluhan kualitas. 1. Teknik sampling yang digunakan. Metode yang digunakan adalah purposive sampling. 2. Kelebihan metode. 1. Fokus pada sampel yang dianggap paling relevan. 2. Efektif untuk analisis masalah spesifik. 3. Membantu identifikasi penyebab cacat produk. 4. Efisien dari segi waktu dan biaya. 3. Kelemahan metode. 1. Tidak representatif terhadap seluruh populasi. 2. Hasil tidak dapat digeneralisasi. 3. Bergantung pada subjektivitas peneliti. 4. Rentan bias. Jadi kesimpulannya, berdasarkan keempat studi kasus, dapat disimpulkan bahwa setiap teknik sampling memiliki keunggulan dan keterbatasan masing-masing. Pemilihan metode harus disesuaikan dengan tujuan analisis dan kondisi lapangan. 1. Simple random sampling sangat cocok untuk pengendalian mutu karena objektif dan representatif. 2. Konvensi sampling lebih sesuai untuk tahap eksplorasi awal. 3. Stratified sampling efektif untuk populasi yang heterogen agar lebih akurat. 4. Purposive sampling tepat untuk analisis mendalam pada kasus tertentu, namun tidak untuk generalisasi. Dengan pemilihan teknik sampling yang tepat, agroindustri dapat meningkatkan kualitas produk sekaligus efisiensi dalam proses pengendalian mutu. Baiklah, mungkin hanya itu hasil dari presentasi saya. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.